Kalau hari raya besar macam Aidilfitri, Padang ni sepi pasal orang ni pada balik kampung semua, ataupun dari Bukit Tinggi, Batu Sangka, Solo. Kita masuk kawasan Old Town, Kota Tua. Ini Ina Muara, sekarang beralih nama menjadi Truntung, ya. Dan depan kita ini ada katedral, gereja, ada Santo Clever Petrus nama dia. Ada dua gereja, ada kedua katedral di sini. Gereja yang memang dari bentuk bangunannya sudah menegaskan, ya, kalau ini memang gereja warisan daripada kolonial Belanda dahulunya. Belah kanan juga ada, ya. Ini Kriat Sedona Bumi Minang namanya. Kalau sekarang jadi Kriat, ya, manajemen Perancis. Dan juga Teluk pasca gempa. Ini building sempat patah dua dahulunya, tuan-tuan. Waktu gempa patah dua, besar nih bangunan. Ini yang paling teruk, yang dulunya bernama Ambacang Hotel, sekarang bernama Maksana Hotel. Ini yang flat dengan tanah. Ini bangunannya tak macam nih, warisan kolonial juga. Ini diliput oleh beberapa televisi swasta nasional kita selama 3 hari 2 malam. Ini hotel rata dengan tanah, banyak mangsa yang di sini. Kalau kita total korban jiwa gempa Padang tuh dari 3 distrik dan bandar, termasuk bandar Padang Pariaman tuh, totaliti membunuh orang sampai dalam 1.200 jiwa orang, sangat banyak sekali, ya. Nah, ini dia hotelnya, sekarang sudah berdiri lagi. Dan di sini juga keajaiban sedekah itu bisa kita temukan. Dia satu kawasan, maknanya satu kapling. Boleh layangkan pandangan tuan-puan belah kanan, itu ada Pangeran City Hotel. Pangeran City Hotel tuh, ini hotel bela-bela dia hancur semua. Ini jangankan runtuh tuan-tuan, retak saja tak building dia. Dia satu owner dengan Pangeran Beach Hotel, juga owner yang sama, ya. Nah, jadi itulah yang menyadarkan kita bahwasanya Allah Maha menentukan semuanya. Kita masuk kawasan Old Town, Kota Tua daripada Kota Padang itu sendiri. Inilah dia, makin jauh ke dalam makin suasana daripada heritage Palace-nya itu sudah mulai terasa, ya. Jadi dari sini tuan-tuan boleh menyimpulkan memang mayoriti, boleh dikata kalau orang Chinese kan tak ada yang boleh kerja pada kerajaan kat sini kan, tak ada yang masuk birokrasi. Jadi memang mayoriti mereka, profesi mereka itu niaga makan, ya. Jadi di sini tuan-tuan boleh tengok Cina super kaya sampai Cina miskin, Cina gila pun ada kat sini tuan-tuan, ya. Completely di sini, ya. Ini rumah makan pagi sore, dan juga ada Chinese yang mualaf, yang kawin dengan orang kita, jadi mualaf, bukan rumah makan, ya. Hanya ada satu restoran yang non halal di sini, itu Cina gila belah kanan duduk tuh. Ini pagi sore, ini rumah makan mahal sangat nih. Nah, ini kolaborasi Melayu dengan Chinese. Ini non halal, Kinol food, ya, Kinol restoran. Ini yang memang menjual makanan khusus bagi mereka. Jadi yang membezakan mereka dengan kita tuh hanya faktor agama dan bentuk mata saja. Kalau daily mereka ngomong, ini Cina gila juga nih sebelah kiri banyak, ya. Jadi komplit ke sini nih semuanya. Nah, ini boleh tengok nih, ya, Chinese. Tapi mereka cakap Minang semua kat sini, ya, cakap Minang. Kita akan tengok kelenteng dia, vihara dia, kuil dia, Shehin Kiong Tao Buddhis nama dia, ya. Nah, itulah jejak daripada peradaban daripada orang Cina itu sendiri. Nih, boleh tengok jual-jual makan semua, ya. Dominan Chinese semua. Dan di sini terinspirasinya lagu Kung Fu Master yang diperankan oleh Jet Li. Da cheng gai yo duang tu ang ga da cheng gai yo duang. Saya makan di sini semua insyaallah halal, karena mereka paham sangat dengan keminoritasan mereka. Mereka tak berani niko-niko sini, ya. Mereka tak berani macam-macam sini. Ini dia Bukit Siti Nurbaya. Jadi jap lagi kita akan sampai di kawasan kota yang lebih tua lagi. Ini HBT, rumah duka. Nah, ini ada yang meninggal nih. Jadi kalau Chinese meninggal sini tuan-tuan, kita datang sini menangislah kuat-kuat. Makin kuat tangis tuan-tuan, dia bagi ampau. Jadi dulunya sempat orang Padang nih niatkan kalau bisa setiap hari Chinese mati kat sini tuan-tuan. Ya kan, setiap hari dia mati kita datang nangis, dapat seleri, dapat uang, dapat ampau, ya. Ini dia kelenteng dia.
jejak-jejak peradaban Syehinkang atau Buddhis ya. Jadi ini agama dia melambangkan karma baik, karma buruk daripada kepercayaan mereka itu sendiri. Ini tak asal lagi, kalau tapak dia bukan kat sini, belah kanan tadi. Jadi ini juga runtuh rata dengan tanah waktu gempa tahun 2009, dan semacam bentuk totality daripada orang-orang Chinese ini untuk menjaga tradisi leluhur mereka. Mereka datangkan equipment, alat-alat tukang semua daripada Tiongkok lama. Ini patah kiri pasar tua dia, pasar Mudik nama dia. Nah dari sini sudah mulai tengok building-building tua dia. Jadi kalau Robi rasa building tua ni mungkin samalah dengan kat Melaka sana. Bentuk dia ya, bentuk dia, arsitektur dia rata-rata sama. Hanya sejarah kependudukan saja yang berbeza ini. Yang dahulunya digunakan sebagai gudang-gudang penyimpanan rempah oleh orang-orang Chinese ya. Sekarang ini kepemilikan dia mixed dia, jadi ada orang Chinese. Berapa tahun? Oh, udah lama nih Pak. Bayangkan starting dia mulai merapat ke sini di muara sungai ini 1669. Kalau kira abad, udah 4 abad lebih Pak. Ini dia kota tua, perlambangan daripada kota Padang yang sebenarnya. Jadi ini adalah Padang yang didiami oleh orang-orang kaya, orang-orang niaga ya. Itu Padang yang didiami oleh orang-orang marginal, orang-orang biasa, kampung nelayan kita cakap ya. Dan ini muara sungai Batang Harau namanya. Nah itu dia jembatan Siti Nurbaya, tepat di depan tuan-tuan saat ini yang ada kali kuning tuh ya. Jadi itu dia jembatan Siti Nurbaya. Jadi cinta daripada Samsul Bahri kepada Siti Nurbaya dipisahkan oleh muara sungai ini. Jadi untuk menautkan kasih tak sampai tadi, kerajaan dirikan jembatan. Backsound dia tetaplah menjadi bintang di langit ya, perlambangan. Nah Siti Nurbaya itu perlu Robi sampaikan kepada tuan-tuan semua, Siti Nurbaya itu bukanlah kisah nyata. Dia sama persis dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Semua imajinasi daripada maestro sastra Indonesia yang kita kenal dengan Mr. Marah Rusli yang menceritakan kasih tak sampai. Namun karena novel ini sangat populer dahulunya, dituangkanlah dalam bentuk film. Nah pada masa itu kita belum punya televisi swasta tuan-tuan, masih TVRI namanya, televisi nasional. Satu Indonesia orang tonton film yang sama. Dan untuk memblow up film itu, dibuatlah di sana tulisan di dalam televisi itu, ini adalah kisah nyata yang difilmkan. Jadi banyak yang kira kalau Siti Nurbaya itu adalah sebenarnya kisah yang pernah terjadi ya. Padahal sebenarnya tidak. Ini adalah karangan daripada Mr. Marah Rusli yang menceritakan kasih tak sampai. Namun dikarenakan bumi Minangkabau ini adalah tempat lahirnya para sastrawan terkenal, memang cerita dia itu bisa mengimajinasikan seseorang, membayangkan kalau itu adalah memang sebuah kisah nyata. Itulah hebatnya orang-orang terdahulu ya. Kita pusingkan bahas ini, dan next kita akan naik jembatan Siti Nurbaya lagi ya. Dominan Chinese nih. Yang membezakan itu saja. Tapi tuan-tuan boleh tengok, tak temukan tulisan-tulisan Chinese kat sini kan? Tak ada. Dan dari dulu sampai sekarang, dan mungkin next, kawasan Chinese itu hanya di sini saja tuan-tuan. Dia tak ada space untuk beli tanah di tempat lain di luar daripada kawasan sini. Memang itu tak ada. Kita naik jembatan Siti Nurbaya. Cina kahwin Minangkabau ada? Ada. Itu rumah makan pagi sore itu. Bapak dia China, mak dia kita. Kalau Cina mualaf juga banyak, sudah banyak kat sini ya. Jadi tidak semuanya. Bahkan mereka itu sangat sulit. Pasca gempa 2009, orang-orang China ini kan sama lah. Mereka ulet, gigih, sukses, kaya, banyak duduk ke rantau. Nah, salah satu donatur terbesar untuk recovery perkampungan ini, kawasan yang lain pun yang banyak derma harta, itu adalah komunitas China. Nah, perbezaannya kalau di saat tahun baru Cina, Cap Gome ya, Cap Gome, di sini mereka lakukan open house. Itu ada kolaborasi budaya antara Minang dengan Chinese ya. Jadi ada mixed tari randai namanya, tari sekapo series dengan barongsai, dan mereka gelar open house, makan free. Makan free semua yang datang ke sini boleh makan free. Rumah-rumah itu open house, makan semua. Nah, dan itu dia bagi dua kawasan lah, bagi dua kawasan bagi hari. Hari ini memang ini untuk masyarakat dominan. Nah, next tadi dia bagi makan untuk komunitas dia juga ya. Jadi perbezaannya itu saja ya. Karena seperti Robi sampaikan di awal, memang betul bukan Chinese-nya yang bahaya, tapi perawakan Melayu yang bermentalkan pengkhianat, itu yang bahaya tuan-tuan.
masuk kawasan Subarang Padang namanya, kawasan Kampung Nelayan. Ini orang-orang kita. Jadi makanya ini kalau bahasa ekstrim dia, bahasa marginal dia, ini kaum marginal, itu orang kaya dia. Nah, macam itulah ya. Tapi di sini memang tak ada pegaduh tuan-tuan, tidak ada pegaduh ya, tidak ada rasis di sini, tidak ada kontak antara etnis pendatang dengan kaum marginal, karena toleransi itu ada di situ, ada itu yang mengedepankan. Apalagi orang-orang ya batas sipil ini semuanya paham dengan keterbatasan mereka. Kita tahu kalau mereka dominan pun kan. Kita menuju ke Bukit Siti Nurbaya. Ini dia Bukit Siti Nurbaya. Angpau dapat raya Cina sini. Ada lah. Orang-orang kita pun banyak kerja sama Cina. Mereka rata-rata toke, Pak. Toke orang kaya kan. Banyak kerja sini. Masjid Cina ada, masjid Muslim Cina. Masjid di kampung Cina ni banyak. Ada 2-3 masjid ni di kawasan kampung Cina ni. Satu masjid India. India pun ada masjid. Ada. Nah, kalau nak pergi Mentawai itu kapal dia. Nah, siapa yang nak pergi surfing Mat Saleh yang tuan-tuan tengok ke airport tu kan, ke hotel semalam kan, ini dia. Jadi ending ni bawa papan surfing tu. Ni Gunung Padang namanya, bukit ujung daripada Bukit Barisan. Ini sudah lautan Hindia ke sana. Mereka naik fast ferry itu, mesin dia 80 PK kali 4. Kalau sekarang karena mesin sudah change gitu ya. Jadi bunuh masa dalam 7 sampai 8 jam. Kalau dahulunya kalau kita naik kapal Roro itu 15 jam. Membelah lautan Hindi ini, kapal kayu macam tu dahulu nak pergi Mentawai itu. Ya, macam tu. Jadi kalau nak pergi dulunya, oi, Masya Allah. Jadi betul kata orang, sepahit-pahitnya hidup di darat, lebih pahit hidup di lautan ya. Karena kita pun juga pernah pergi lautan itu. Begitu naik kapal, kalau kita lagi naas, maknanya lagi sial ya. Datanglah angin barat daripada sana, kita duduk ke atas kapal. Ini bukan selat lagi, tapi ini adalah lautan lepas, lautan Hindi. Yang kita baca di atas kapal itu, subhanallah, Allahu Akbar, bisa pulang tak, bisa pulang tak, ingat dosa, ingat mak, ingat bini, ingat anak itu kalau bertemu daripada angin barat. Oke, kita naik bukit ni. Ini laluan baru teman-teman, laluan baru yang dibuat oleh kerajaan. Kalau dahulunya mesti putar jauh ya. Ini yang membelah daripada bukit-bukit barisan ini secara keseluruhan. Naik ke puncak gunung. Ini wali kota ini. Ini parlemen DPR RI. Leonardi Harmaini. Dia ni orang Pegadang. Lang pun. Ini dia lautan India. Boleh layangkan pandangan tuan-tuan semua belah kanan laluan kita ni. Samudra Hindia, lautan lepas. Dan Padang ini memiliki 323 gugusan pulau. Tuan-tuan, semuanya dalam keadaan kosong ya. Jadi kalau wisata bahari, ini adalah secuil sorga yang mencuat ke permukaan. Jadi bagi tetamu kita yang suka nuansa beach, yang suka nuansa pantai ya, datanglah ke Laut Padang ini ya. Tapi kalau tempat pelancongan dia bukan di sini, tapi before and after, sebelum dan sesudah daripada kota Padang itu sendiri, kawasan dia masih nuansa kampung ya. Dan Laut Padang ini tuan-tuan, dahulunya kalau dia itu pernah hitam legam di abad ke-18 dahulunya ya, kalau daripada Laut Padang ini. Tentu ada punca, ada sebab akibat ya kenapa dia bisa hitam legam macam tu. Itu tak lain tak bukan ulah daripada orang-orang India. Jadi seberang laut kita ni India tuan-tuan. Jadi dahulunya 2/3 daripada orang India itu mandi ramai-ramai di Laut India. Orang dia kulit agak sedikit hitam kan.
mandi ke sana, dia gosok badan, daki dia luntur, sampailah daki dia ke sini, ya. Setelah itu Indonesia komplain, dia bagi petisi, next time you tak boleh lagi mandi ramai-ramai kat India sana, pasal mencemari lautan Indon. Itu maknanya ritual mensucikan diri orang India, dia pindahkan ke Sungai Gangga, tuan-tuan, ya. Ada filter sikit, ya. Laut lepas nih, Samudra Hindia. Ada daripada Bangla mendarat sini. Tak ada. Yang ada mendarat sini itu Aceh lah, Rohingya. Tapi tak boleh terima oleh orang kita kan. Oh, Rohingya. Itu nampak dia orang reject kan. Itu tak baik lah orang dia. Dia ada dalam situasi kemalangan, musibah, bagi nasi sikit dia komplain. Marah lah orang Aceh. Orang Aceh jangan dilawan. Dia itu mentalitas perang, soldier. Dia mau lauknya enak. Kita masuk laluan. Jadi kalau bicara Malin Kundang ini adalah sebuah mitologi yang melegenda di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bicara mitologinya bukan mitos daripada negeri Minangkabau lagi, tapi ini sudah Indonesia, tuan-tuan. Karena memang sejarah dan cerita dari Malin Kundang ini pernah kita pelajari di bidang studi bahasa Indonesia di negara kita. Sebuah cerita yang sangat mengharu biru, ya. Jadi kalau bicara mitosnya, sebenarnya Malin Kundang ini adalah seorang anak yang sangat berbakti dahulunya kepada ibu kandung. Jadi dia single parent lah. Maknanya dia hidup berdua saja dengan ibu kandung. Dan dahulunya setiap kapal yang merapat ke tepian lautan ini, mestilah orang-orang kampung itu keluar ramai-ramai tengok apa benda yang dibawa oleh kapal. Dan tentunya akan tengok semacam mana gagah daripada nahkoda yang pandu kapal itu, ya. Itu selalu terjadi. Dan atas dasar itu pula lah Malin Kundang termotivasi untuk merubah haluan. Karena dia hidup di bawah garis kemiskinan, dia termotivasi tengok nahkoda yang handsome tu, dan dia berkeinginan untuk meninggalkan kampung halaman. Pada masa itu dia hanya hidup berdua saja dengan ibu kandung. Dan tuan-tuan bisa bayangkan betapa mengharu biru momen di mana antara ibu kandung dan anak mesti berpisah dikarenakan untuk merubah haluan, ya. Tentu begitu dia meninggalkan kawasan ini, dia dilepas oleh doa oleh ibu, dilepas oleh isak tangis yang tiada henti, ya. Dan ending daripada cerita ini, nasib baik berpihak kepada Malin Kundang karena dia rajin, ulet, gigih, ya. Anak nahkoda di mana tempat dia bekerja itu jatuh hatilah kepada Malin Kundang, dan dia dijodohkan oleh nahkoda tadi berkahwin dengan anak nahkoda itu. Nah, itulah di saat itulah nasib berubah 180 derajat, tuan-tuan. Yang semula Malin ini adalah seorang anak buah kapal. Pada masa pasca nikah dia menjadi toke kapal, berlayar ke sana ke sini, bahagia, sukses, dan suatu masa dia ingin balik kampung, ingin menyelau kampung halaman. Nah, di masa dia berproses itu, ibu kandung yang tumbuh di kampung ni hari-hari dia datang tepian lautan ini berharap sometime ada yang turun ke kapal itu adalah seorang Malin Kundang. Tapi itu hanya sebatas asa, dan penantian itu pun berujung cantik, tuan-tuan. Di suatu masa begitu Malin sampai ke sini, ibu sudah tunggu, ya. Malin otomatis dia pun sudah mulai handsome kan, sudah mulai bersih, pakaian cantik, wajah pun bagus, perempuan cantik. Macam Ronaldo. Terima kasih Pak Alias, ya. Terima kasih. Dia turun, ya, dan begitu dia turun, ya, orang berdecak kagum, ya. Dan Malin itu rupanya ada tanda lahir di tangan dia, tuan-tuan, ya, sebuah tai lalat ke sini, ya. Jadi ibu teriak Malin, ya. Malin tak hiraukan karena orang tua yang berteriak itu adalah orang tua miskin, kumuh, dekil, kusam, ya, macam orang tua miskin, ya. Malin tak menghiraukan, dan ibu yakin kalau yang turun itu adalah anak dia. Dan kita tahu feeling daripada seorang ibu itu tak akan pernah salah kan terhadap anak dia kan. Dia coba mendatangi Malin, mendekat kepada Malin dan merangkai tangan Malin untuk tengok tanda lahir itu, ya. Engkau adalah anakku. Di saat itulah kedurhakan itu hadir,
dia tak terima kalau perempuan kumuh ini adalah ibu kandung dia. Dia coba tolak ibu itu, jatuh tersungkur ke halaman, dan bersegeralah Malin itu untuk naik kapal untuk memutar haluan membelah lautan Hindi lagi, ya. Nah, di saat dia membelah lautan Hindi ini cuaca cantik, tuan-tuan. Nah, di sanalah naik doa ibu, ya Allah ya Tuhan, kalau memang anak itu bukanlah anak saya, selamatkanlah dia untuk sampai ke haluan yang lainnya. Tapi saya percaya kalau itu adalah Malin, anak yang saya lahirkan daripada rahim saya sendiri, kalau memang dia adalah Malin, anak kandung saya, berilah dia hukuman yang setimpal. Nah, di saat doa ibu naik itu, itulah esensi daripada hablum minallah, ya. Doa ibu tidak terlerai, langsung diijabah oleh Allah pada masa itu juga. Cuaca yang tadinya cerah itu berubah menjadi mendung, cloudy. Datanglah angin barat daripada tengah-tengah lautan ini mengombang-ambingkan kapal Malin, dan endingnya kapal Malin itu disambar oleh petir yang maha dahsyat, memecahkan semua ornamen yang ada di kapal Malin itu tadi, dan Malin pun terombang-ambing. Dan dia sempatlah selamatkan diri dia menggunakan galon, ya, di tengah laut itu, dan dihantarkan balik tepat di mana dia mendorong tubuh daripada ibu dia. Nah, di saat momen itu mungkin sadar sudah datang dalam diri, dia sempatkanlah untuk meminta maaf kepada ibu. Nah, di saat dia ruku mencium kaki ibu itu, tuan-tuan, di sanalah terjadinya kutukan itu. Jadi mulai daripada telapak kaki, betis, paha, perut, dan semua benda yang ada dalam tubuh Malin Kundang itu berubah menjadi batu. Itulah kisah, sepenggal kisah daripada Malin Kundang versi mitologi dia, ya. Kalau kajian ilmiahnya memang tidak adalah hal-hal yang membenarkan kalau itu adalah proses daripada kutukan. Maknanya di ornamen batu Malin itu tak adalah benda-benda yang memang asal muasal dia daripada fisiklinya manusia, ya. Tapi dibalik itu semua, tuan-tuan, pesan moral yang ada daripada kisah Malin Kundang ini, siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, jangan pernah durhaka kepada ibu kandung. Itulah pesan moral yang terkandung daripada kisah Malin Kundang. Nah, di kawasan sini nih, karena yang tinggal di sini nih, tuan-tuan, adalah keturunan Malin Kundang semua nih. Ini cucu-cucu Malin Kundang semua, ya. Nah, jadi tempat dia tak representatif. Nanti pun ada servis ke sana, ada betor. Karena pasir dia tuh bukan pasir putih, pasir hitam. Dia, jadi kalau tuan-tuan jalan pinggir pantai itu, takut nanti kasut kotor, ya. Nah, jadi kalau nak tengok Pulau Pisang jauh di tengah, Pulau Pandan jauh di tengah, pernah dengar kan? Ya. Di sini juga ada sewakan betor, becak motor. Dia bawa pusing, satu becak tu bisa 5-6 orang duduk kat sana, dia bawa pusing sampai ujung sana. Lepas tu patah balik lagi, atau nak naik motor ATV, ya, putar-putar, nanti tu balik lagi, bayar kat sana, ya. Itu additional cost terpulang kepada tuan-tuan. Tapi rondonnya kat sini, kita turun bas ni, kita ambil gambar dulu, tengok batu Malin Kundang, ya. Selepas tu bagi free time kat sini, lepas tu baru kita tengok, nikmati fasiliti sini. Dia, pantai air manis. Pantai air manis. Setelah kita try, asid, tak manis, Pak. ATV macam tu juga ada becak kat sana, ya. Jadi kita turun kat sana tu, kita jalan kaki sikit, tengok batu Malin Kundang, lepas tu bagi time lah untuk explore kawasan. Dan ini pantai boleh kita jalani, ya. Jadi kita ramai-ramai dulu lah tengok batu Malin Kundang tu. Lepas tu becak-becak macam tu, sedap, pusing-pusing pantai. Batu Malin Kundang tu ada sekarang? Ada, kita tengok batu tu. Di mana? Ada pantangan, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kalau tengok batu Malin Kundang tu, pertama jangan tanya sama Ruby ini ori atau tak, ya. Yang kedua, jangan pernah pegang batu Malin Kundang tu, terutama di area pinggang dia. Jangan pegang. Pasal kalau tuan pegang, geli sama dia, bangun dia nanti, ya. Ya? Jangan pegang, ya. Kalau di Malaysia boleh masuk Maharaja Lawak. Mai. Telur dia pegang. Oh, geli, ya.
Kedai belum ada. Di luar kundang ni lah. Silakan Pak, silakan. Ya. Wah, ni satu uniform. Ya. Ni jual apa ni? Hah? Daripada sekolah, jabatan, dinas. Al-Baghdadi mengajar Al-Quran. Oh, di mana madrasahnya? Di mana? Kuantan. Oh, Malaysia. Ya, Malaysia. Kuantan apa? Teluk Cempedak ke? Sungai Isak. Sungai Isak. Ya. Berapa hari dah sini? Baru 1 hari. Oh, berapa orang? 75. Oh, okey. Terima kasih. Apa? Nak kata bintang. Yang pertama kemauan. Lah. Malin Kundang. Malin Kundang, Kampung Malin Kundang. Ya, tuan-tuan, inilah muka bumi. Ini pantai, nama pantai? Hah? Air manis. Air manis. Itu batunya. Pantai air manis, Ya, kawan-kawan, tu sahabat-sahabat kita melihat batu jelmaan daripada Malin Kundang, Ya, mereka Malin Kundang. Batu Malin Kundang. Ni serupa kapal. Kapal. Itu bang. Tuh. Batu Malin Kundang. Ni batu Malin Kundang, sahabat-sahabat